Kalau kuliner enak, cuma kita batasi ya, yang kolesterol, yang asam urat. Yang penting kita jangan terlalu banyak. Segala sesuatu kalau berlebihan kan nggak bagus. Betul. Ya, jangan. Selamat siang Tribuners, kembali lagi di Tribun Bottom Podcast. Oh iya, sesuai janji kita ya. Sesuai janji. Hari ini kita mau datangkan tamu istimewa. Istimewa Ya, sekali. masih dalam suasana ulang tahun HUT TNI. HUT TNI. Jadi Iya, kalau ke-75. Oktober itu rasanya Masih jiwa-jiwa ini ya. Iya. Jiwa-jiwa tentara. Iya. Jiwa-jiwa militer. Betul. Kemarin kalau kita majukan kemarin jam 4, tapi kita lebih cepat ya Pak ya. Ya, kebetulan pas ada kegiatan di batalion, Iya. dan selesai dari sana saya kemari tadi. Iya. Jadi memang prime time-nya itu ternyata jam 12 sampai jam 2. Untuk hari Sabtu. Hari Sabtu, Iya, jadi benar. cocok. Jadi Cocok. terima kasih Brigadir Jenderal TNI Hartono. Selamat datang, Harnoto. Iya. Bapak saya. Iya, Brigadir Jenderal TNI Harnoto. Terima kasih Pak, sudah kasih, datang Pak. Pak di Tribun Terima Podcast. kasih. Selamat datang Pak. Senang juga atas undangannya. Ya, pertama kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk TNI yang ke-75 Pak. Ya, terima kasih. Untuk seluruh anggota TNI di Indonesia dan mungkin di seluruh dunia. Seluruh dunia. Loh iya kan TNI nggak hanya di Indonesia aja nih. Oh iya benar ya. Kan yang lagi tugas. Iya benar yang lagi gitu tugas ya, Pak ya. Iya. Semoga TNI semakin profesional untuk rakyat. Kalau saya bilang, kalau saya pesannya itu nih. Oh, itu kita ya. boleh pesannya yang lain boleh. Boleh. Saya Profesional sinergi untuk rakyat. Ya. Profesional untuk rakyat. Iya. Pak, kita panggilnya Pak Jenderal, Pak Noto atau Pak apa nih Pak? Terserah kita ya Pak. Apa aja? Iya. Agak deg-degan saya. Mungkin karena Brigadir Jenderal kali ya. Sama aja. Sama aja. Iya. Pak, ini Pak Harnoto ini 9 April mengemban amanat sebagai Komandan Iya. Korem 033 Wira Pratama nih teman-teman Tribuners ya. baru kemarin 9 April ya Pak. Ya, 9 April dan 9 Juni Dia. beliau naik pangkat menjadi Brigjen. Wah, selamat Pak. Terima kasih. Ya. Terus beliau juga lulusan Akmil 92. Ya, Benar Pak? betul. Saya tamat tahun 92. Masih muda Masih kan? muda loh. Doakan nanti 92. iya, jadi kasat habis itu jadi Panglima TNI ya. Kita doakan ya. Iya. Itu ya urutannya gitu ya Pak. Biar kita jadi jejak sejarah nih. Wah, itu dulu. Oh, pernah tuh ngobrol sama kita di podcast gitu. Amin. Iya. Pak, baru di Kepri, udah betah Pak di Kepri? Alhamdulillah saya kurang lebih 6 bulan di Kepri. Ya, saya rasakan situasinya nyaman, terus kondusif. Terus yang terpenting tingkat corona di tempat kita tidak terlalu tinggi. Iya. Itu yang terpenting. Iya. Dan ya kalaupun ada daerah yang merah itu masih bisa Kendalikan. Oke. Oke. Senang kalau Pak Jenderal sampaikan itu sebagai penguasa teritorial ya Korem 033 Batam Kepri aman. Ya Pak ya. Ya. Covid terkendali dan semoga ke depan juga masih terkendali. Nah, kalau melihat Kepri ini kan Pak Harnoto lihat Kepri seperti apa Pak? Ya. Mungkin 1 atau 2 kata dua. Ya. 1 atau 2 kata. Kepri itu apa? Kepri itu indah. Yang disuka dari Kepri Pak mungkin. Kulinernya mungkin. Kita pemandangannya ya. Karena Karena banyak dikelilingi laut, kita provinsi kepulauan, itu udara segar, pemandangan indah dan masyarakatnya ramah. Kalau kuliner enak, cuma kita batasi ya, yang kolesterol, yang asam urat. karena seafood ya. TNI tetap di ini Pak ya, tetap di kolesterol sama ini tetap menyerang TNI ya Pak. Ya, yang penting kita jangan terlalu banyak. Segala sesuatu kalau berlebihan kan nggak bagus. Betul. Ya, jangan berlebihan. Iya. Kita secukupnya dan sewajarnya saja. Ya, sebelum tugas di Kepri, Pak Harnoto itu tugas di mungkin bisa sampaikan ke teman-teman Tribuners. Pernah sebelumnya tugas di sini, sebelum tugas di Kepri di mana Pak? Saya sebelum di sini saya tugas di Palangkaraya. Saya jadi dan rem Palangkaraya.
Oke. Palangkaraya. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Siap. Oke. Ini Pak, sebenarnya kalau ini kan Bapak di Korem 033. Ya, kan, Wira Pak? Pratama. Iya, Mm-mm. Wira Pratama. Itu sebenarnya peran dan fungsi Korem ini apa nih Pak? Apa Pak? Korem itu perannya, tugasnya apa Pak? Ya, Korem tugas pokok kita menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan. Serta menyelenggarakan pembinaan teritorial. Ini yang utamanya pembinaan teritorial untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat Oke. dan menjaga keamanan wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Oh, berarti hanya darat aja Pak. Kalau laut itu di luar Korem. Laut kan sudah ada fungsi dari Oke. kita menyiapkan teritorial di laut, di darat. Di darat. Kalau laut kan ada angkatan laut. Oh, jadi Korem itu nggak secara teritorial tidak menghandle laut ya Pak ya? Tidak. Hanya darat aja ya. Ah. Nah itu, jadi kadang kan banyak orang berpikir, teman-teman Tribunus sama masyarakat berpikir ya Korem itu seluruh Kepri, tapi di Kepri tetap ada pembagiannya. Ya. Itu. Jadi kalau ngomong teritorialnya seluruh Kepri Pak. Seluruh Kepri. Jadi saya membawai 4 kodim dan 1 batalion. 4 kodim. Ya, kodimnya kodim yang pertama kodim Bintan. Itu ada 3 kabupaten, Bintan, Kota Tanjung Pinang, Bintan, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Lingga. Kemudian kodim Batam, 1 kota saja. Kodim TBK 1 kota. TBK 1 kota Pak ya? Satu kabupaten aja. Satu kabupaten, ya. Kemudian Kabupaten Natuna itu 2 kabupaten. Natuna dengan Dan Anambas. Oh, Natuna Anambas jadi 1. Ya. Oh, oke. Bintan dan Anambas, Batam ya Pak? Ya. Satu lagi apa? Batalion 136 Tuah Sakti Tuah ada Sakti. di Oh, Batam. Yoni Rider Iya, ya. Yoni Ya, Raider khusus. Oh, itu di bawah Korem juga di ya? bawah Ya, di bawah Korem. Kan baru tahu kan? Mungkin saya kan juga banyak yang baru tahu. Iya, Jadi benar. Yoni Rider itu di bawah Korem 033 berarti ya. 033, iya, oke. Padahal di Yoni Rider pun ada satuan-satuan sendiri Pak ya. Ya, kombi-kombinya. Kombi-kombi ya istilahnya Pak ya. Iya. Kalau dari kan Kepri memang kepulauan nih Pak, ya kan. Menurut Bapak, apakah memang ada tantangannya di situ dalam tugas di sini sih Pak maksudnya? Tantangannya apa Pak? Iya. Kalau Ya, tantangannya karena kita menghadapi banyak pulau-pulau dan lautan, itulah tantangan kita. Kemana pergi kita harus menggunakan sarana laut ataupun sarana sungai. Jadi ya kita harus siap-siap kemana pergi naik kapal. Kayak saya dari Tanjung Pinang ke Batam kan harus naik kapal. Kemudian dari Tanjung Pinang ke TBK sama. Tanjung Pinang ke Natuna itu semuanya harus sarana laut. Kecuali kalau mau naik udara harus ke Natuna lewat ke Batam dulu. Iya. Jadi lebih ke ininya Pak. Tapi kalau dari sisi dari sisi keamanan, maksudnya kalau dulu kan Bapak kan kalau di Palangkaraya kan lebih kayak di tengah-tengah pulau Kalimantan. Ya, Kalau di sini betul. kan, tantangannya lebih ini kayaknya di challenge betul. Iya, Iya. benar. Belum Natuna jauh sana di dekat laut Natuna Utara. Iya, perbatasan, Apa ya. Pak? Kalau dari sisi keamanan gimana Pak? Tantangannya? Sisi keamanan maksudnya Bapak melihat Kepri ini. Ya kalau tadi tantangannya itu tadi kita tugas di wilayah kepulauan, kemudian membutuhkan sarana prasarana transportasi laut, ya kemudian ya terlalu banyak pulau-pulau di sini. Pulaunya banyak ya. Iya. Kita harus bisa mana yang harus kita dahulukan, tidak semua pulau harus kita datangi kan, yang ada masyarakatnya, kemudian ada kesulitan masyarakat di situ, itulah peran Korem membantu masyarakat apabila ada kesulitan di daerahnya. Iya. Melihat Kepri ini kan pulau-pulau tadi ada di Natuna, Anambas. Bapak semuanya udah disinggahin Pak. Wilayah-wilayah tugas tadi Pak. Saya baru semuanya sudah, cuma yang Kabupaten Anambas yang saya belum, karena waktu saya masuk kan sudah corona, jadi penerbangan nggak ada, transportasi laut juga nggak ada. Nah, itu keterbatasan itulah yang menjadi tantangan kita di era Pandemi ya Pak. pandemi corona ini. Iya. Sama saya juga belum pernah ke Anambas Pak. Ya, itu kalau
Kalau dari Natuna itu jalan laut kurang lebih 16 jam atau? 16 jam. Iya. Oh dari Pinang Pak? Atau dari mana? Dari Natuna. Dari Natuna ya. Natuna ke Anambas, Pak. Heeh. Oh, Jauh ya. Itu jauh. Iya. Padahal Natuna lebih dekat dengan Kalimantan Barat malahan. Iya. Kalau dari lihat peta ya. Ya. Oh, Lebih dekat sama Singkawang gitu. kayaknya saya nggak lulus geografi nih. Natuna sama Anambas ya ini ya, Pak. Bukannya deket-deketan ya? Oh jauh. Jauh. Di daerah laut Cina, bukan laut Nggak boleh Natuna Natuna Utara. Utara. Kita Iya, nggak iya. boleh Betul, bilang. Natuna Utara. Iya, ada dimarahin Pak itu tuh. Iya. Pak, kemarin kan 5 Oktober kan ulang tahun TNI. Apa sih Pak semangat ulang tahun TNI tahun ini tuh apa sih? Semangatnya apa sih yang didoktrin ke seluruh prajurit itu apa Pak? Ya, Yang ke-75 ya, Pak ini. ini ulang tahun yang ke-75, kita sudah dewasa, ya kan? Sudah tua kalau manusia. Sudah tua. 75 Iya, iya. kita harus makin dewasa, makin kita dimanapun kita berada kita menjadi solusi, bukan menjadikan masalah, tapi kita bisa menjadi solusi. Di mana kita ditempatkan, di mana kita bertugas, kita bisa membuat suatu gebrakan, suatu gerakan, suatu kegiatan yang intinya bisa menjadi solusi untuk mengatasi kesulitan masyarakat di sekitar. Sekarang ini ya masanya serba sulit, apalagi ditambah pandemi ya Pak ya. Iya, Jadi peran TNI lebih banyak bagaimana membantu masyarakat ya Pak ya, memberi solusi itu ya. Ya, saat ini corona ya kita himbau, banyak menghimbau. Kalau yang nggak pakai masker kita himbau untuk pakai masker, kita kasih masker. Belum disuruh push up Pak. Saya rasa di sini nggak kayaknya masih bisa dengan himbauan. Masyarakat Kepri masih cukup dengan himbauan, nggak perlu dengan push up. Ini komandannya sabar kayak gini. Sabar banget. Oh, untung nggak disuruh push up. Iya, di tempat lain ada disuruh push up. Push up, ya, Atau kalau- mungkin udah lihat wah anggota TNI dan orang hijau udah takut ya. Ya kemarin ada yang lari dia, kayaknya makanya dia udah lihat loreng-loreng gitu kan. Pak, kalau dulu kan kita memang ininya perang kan Pak, kita kan dulu menghadapinya perang. Nah Iya. sekarang tuh bagaimana sih fungsi dan kekuatan TNI itu di saat ini gitu? Kalau dulu kita perang, nah sekarang tuh lebih ke seperti apa kekuatan TNI-nya Pak? Ya, kita di masa damai, Di masa damai ya? ya kita menyiapkan diri untuk ya yang fungsi latihan tetap latihan. Apabila sewaktu-waktu negara darurat kita dibutuhkan untuk perang, kita sudah siap. Tetap itu ya. Kita latihan tetap. Kalau nggak latihan nanti tiba-tiba ada situasi yang tidak kondusif, kita dibutuhkan tenaganya untuk berperang, kita nggak siap. Makanya kita tetap latihan itu tetap dalam rangka meningkatkan, menyiapkan profesionalisme prajurit kita. Oke. Berarti ini kalau dalam masa damai lebih ke pelatihan-pelatihan. Ya, kemudian untuk fungsi teritorial ya tadi, ya seperti yang saya sampaikan, kita membantu mengatasi kesulitan masyarakat sesuai dengan apa? 8 wajib TNI itu membantu mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya, di sekitarnya. Oke. Kalau dulu identik memang perang. Perang, Iya, tapi bukan berarti karena sekarang nggak ada perang orang lawan orang atau negara lawan orang, bukan berarti terus nggak latihan TNI. Nggak latihan, tetap iya benar. Tetap latihan perang tetap ya Pak ya. Ya, Iya. yang satuan tempur, Batalan 136 fungsinya latihan, dan latihan. Oke. Nih berdasarkan situs data statistik militer dunia ya, Global Power Fire atau GPF, tahun 2020 menunjukkan Indonesia termasuk dalam negara dengan kekuatan militer yang diperhitungkan dunia. Wow. Wih. Iya, Dari 137 negara, kekuatan militer kita berada di peringkat 16. Nih Indonesia mengalahkan banyak negara maju antara lain Arab Saudi sendiri di peringkat berapa? 17. 17. Israel di peringkat 18 dan Australia di peringkat 19. Tuh. Australia 19, Indonesia 16 ya? Iya, makanya kita mengalahkan negara-negara maju nih. Wih, tepuk tangan untuk Iya, bagus. TNI. Wah, ya. Berarti kalau nggak ada yang jangan bullying nanti ini. Enggak, ini biasa nih. Kalau nyerang ini berarti sudah pasti bisa ya. Jangan-jangan. Kita enggak nyerang-nyerang gitu ya, Pak ya. Iya. Pak, kan ada istilah juga TNI itu
kita sering banget tuh ngelihat bukan ngelihat sih, denger ya, istilahnya TNI itu adalah lahir dari rahim rakyat. Ya, seperti juga judul kita hari ini, TNI anak kandung rakyat. Nah, itu istilahnya dari mana sih Pak sebenarnya sejarahnya? Kenapa bisa sampai dibilang seperti itu? Ya, dulu zaman penjajahan kita kan belum punya TNI, belum punya tentara, belum punya angkatan perang. Jadi masyarakat dikoordinir untuk berperang melawan penjajah, baik melalui dengan menggunakan bambu runcing, senjata apa adanya, tombak dan lain sebagainya. Tapi mereka mampu mengusir penjajah dengan kekuatan yang seadanya. Nah, kemudian dari itu, ya dari rakyat itu makanya kemudian dibentuk TKR, Tentara Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, Badan Keamanan Rakyat, Tentara Keamanan Rakyat, Tentara Republik Indonesia. Kemudian terakhir dirubah namanya menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia atau TNI itu. Jadi memang dari rakyat, maksudnya rakyat itu yang sebenarnya mereka itu tentara itu ya Pak ya? Iya. Dari awalnya. Dulu awalnya yang berperang merebut kemerdekaan ya rakyat. Rakyat yang merasa tertindas oleh penjajahan. Mereka mengorganisir diri, itulah membentuk Tentara Keamanan Rakyat. Ya, kemudian jadi TNI itu sampai sekarang. Oh, mulai dari situ. Betul, makanya kalau lihat dulu film-film itu, ya kan apa? Ya rakyat-rakyat itu kan jadi itu juga dari TKR, ya kan? Ya, betul. Itu dari TNI, terus sempat ada ABRI, terus ada TNI, gitu. Oke. Pak, kalau dulu kalau sekarang nih mungkin banyak yang mau masuk jadi tentara nih Pak. Ya kan? Termasuk aku gagal. Dulu Pak mau jadi tentara. Mataku minus nih, nggak nggak bisa ya Pak ya. Iya benar-benar. Kan mungkin banyak nih yang mau jadi tentara, mau jadi TNI gitu. Tapi kendalanya mereka nggak bisa lolos seleksi lah mungkin gitu. Ya seperti Mas Danang ini dia matanya minus, sudah minder dulu, nggak mungkin. Gitu. Nah, bagaimana sih supaya nih anak-anak muda yang mungkin mau menjadi tentara, ya maksudnya membela negaranya itu dalam bentuk apa Pak? Tanpa harus menjadi tentara, tapi mau bela negara. Iya, gitu. Tapi mau bela negara nih, nggak tanpa harus jadi TNI. Gitu. Jadi kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan itu tidak harus melalui menjadi tentara. Banyak kita mengabdi kayak Mas dan Mbak ini dengan memberitakan berita-berita pembangunan di Kepri. Ini sudah berjuang di porsinya masing-masing. Jadi tidak harus menjadi tentara. Di pegawai negeri bekerja yang baik, sesuai jadi pelayan masyarakat, itu sudah berjuang untuk mengisi kemerdekaan. Nggak terlalu muluk-muluk, tidak harus mengangkat senjata. Karena sekarang kan sedang damai, jadi ya tidak harus melulu mengangkat senjata. Kalau dulu zaman kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan, kita harus pahlawan tuh dinilai dari mengangkat senjata. Sekarang kan pahlawan banyak, pahlawan di bidang kesehatan, pahlawan di guru, pendidikan, tanpa tanda jasa, banyak pahlawan-pahlawan kita yang bisa dihasilkan tidak hanya dari tentara, dari fungsinya masing-masing yang lain tadi. Betul. Jadi profesinya apa saja, selama kita bisa bermanfaat buat orang lain, dan itu berguna untuk negara dan bangsa. Nah, itu betul. Saya rasa itu sudah perjuangan untuk mengisi kemerdekaan. Iya. Kalau nanti semua semangatnya hanya untuk perang lawan negara lain, ya ujung-ujungnya nggak pernah damai nanti. Mau pengennya perang aja ya. Iya. Pak, kita sering juga dengar yang istilah kemanunggalan. Kemanunggalan TNI dan rakyat. Apa sih arti maksudnya kemanunggalan di sini, Pak? Ya, kemanunggalan kan menyatu. Kita membaur dengan masyarakat. Tidak terpisahkan antara TNI dan rakyat, menyatu. Jadi ya tadi kita sampaikan, kita harus bisa menjadi solusi buat masyarakat, bukan menjadi beban keberadaan kita. Apa ada masalah, misalnya ada bencana, kita turun mengatasi bencana itu dan menyelamatkan masyarakat. Itulah bagian solusi. Itu kemanunggalan itu tadi. Ya, menanggal dengan rakyat. Menyatu, bersatu dengan rakyat. Iya. Kalau
terkait sama kemanunggalan kan memang ada yang desa apa yang TMMD itu ya Pak ya, tentara TNI Manunggal Membangun Desa. TNI Manunggal Membangun Desa. TNI ya itulah. Iya. Itu masih ada Pak ya? Masih ada ya Pak. Ini setahun 2 kali. Setahun 2 kali di Kepri. Yang kemarin di Batam dan sekarang di Tanjung Balai Karimun yang sedang berlangsung di TBK sekarang. Oh, di TBK. Balai Karimun. Iya. Jadi memang ini TMMD ini dia program tahunan gitu ya Pak maksudnya? Iya, setahun 2 kali. Setahun 2 kali di semua daerah Pak, di wilayah Korem itu semua. Semuanya, se-Indonesia. Se-Indonesia ya. Jadi yang dilakukan apa tuh Pak maksudnya sama tentara-tentara? Ya, Karimun sama yang kemarin di Batam itu ngapain? Prioritas kita tentunya kita melihat daerah yang terisolir, daerah yang masyarakatnya masih terbelakang, terus pembangunan belum masuk ke situ. Nah, itu kita masuk. Seperti kemarin di mana di Batam ini, Tanjung Undap itu ya, yang pengecoran jalan. Itu kan jalannya masih becek, masih dengan kita masuk, kita membantu pembangunan di situ untuk masyarakat dan tentunya Pemda juga akan terdukung dengan itu. Kemudian kalau yang di TBK itu murni membuka jalan, aksesnya yang saat itu harus mutar jauh. Dengan kita buat jalan potong, itu masyarakat nanti aksesnya akan makin dekat. Oh, lebih pendek ya? Lebih pendek, untuk ke kecamatannya lebih dekat. Kemudian untuk masyarakat yang punya pertanian, hasil pertanian, hasil perkebunan itu memasarkannya lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Iya. Buka jalan ya, membuka jalan. Membuka jalan ya. Jadi kayak kemarin yang di pengerasan jalan yang di Tanjung Undap itu memang itu dikerjakan anggota TNI semua Pak ya? Ya, TNI dibantu Polri, dibantu masyarakat. Oke. Memang kalau ditanya tujuannya memang ya goalnya kayak tadi. Kalau tadi yang di Tanjung Balai Karimun itu orang harus muter ngantar logistik ngantar bahan panen misalkan hasil panen jadi lebih pendek gitu Pak ya. Itu motong pulau. Kalau harusnya keliling satu pulau ini dengan dibuka jalan itu motong tengahnya jadi lebih pendek. Lebih pendek ya. Pak, kalau kayak TMMD gitu itu usulannya dari masyarakat atau mungkin TNI yang milih Pak? Maksudnya dari kita dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas ya. Memang ditentukan sama dari giliran lah kan. Giliran kalau tahun ini Batam di Kepri ya, tahun ini Kodim Batam dan Kodim Tanjung Balai Karimun, mungkin tahun depan Bintan dan Natuna. Giliran. Biar merata ya Pak ya? Biar merata. Iya. Kemudian itu sudah ada penunjukan, kita mencari sasaran. Sasarannya tadi seperti saya sampaikan, masyarakat yang terbelakang, kemudian daerahnya masih miskin, terisolir, itu menjadi sasaran utama kita. Bukan kita cari tempat yang enak di tengah kota, itu dia. Tapi berdasarkan masyarakat sangat perlu sekali daerahnya untuk dibangun, kita merencanakan itu, kita mengusulkan ke pemerintah daerah. Skala prioritasnya tetap daerah itu lebih paling nggak terisolir, lebih membutuhkan ya Pak ya, itu ya indikatornya untuk memilih ini harus diprioritaskan untuk di TMMD di sini gitu ya. Okay. Berarti yang sekarang masih di Balai Karimun ya Pak? Iya, Tanjung Balai Karimun sedang berjalan. Mungkin tanggal 24 Oktober ini penutupan. Itu berapa kilo Pak? Maksudnya berapa ini yang dikerjakan? Itu sekitar kurang lebih potong itu 2 kilo lebih lah. Ya panjang ya 2,7 atau apa itu. Itu buka jalannya itu. Buka jalan ya Pak ya. Ya kalau Karimun ada meskipun Karimun itu di beberapa titik dia udah ini ya, tapi di daerah-daerah lain masih ini aksesnya masih sulit nih. Ada yang belum di aspal, belum keras itu. Ya, itu Tanjung Balai Karimun. Iya. Belum pernah kamu? Belum, saya orang Kepri tapi belum pernah. Karimun belum. Anambas belum, maaf ya Pak. Nanti suatu saat harus jalan-jalan. Pak, nih kalau di
sekarang posisinya kan dulu memang tentara kita ininya perang ya Pak, maksudnya penjajahan lah maksudnya sama Belanda sama Jepang. Nah sekarang musuh terbesar kita siapa Pak? Musuh terbesar. Ya kalau Pak Karno pernah menyampaikan musuh saya lebih mudah karena saya harus mengalahkan penjajah, Pak Karno. Tapi ke depan musuh anak kita adalah berat karena menghadapi bangsa kita sendiri. Ya kan terbukti. Oh iya. Ya. Ya musuh kita ya